Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kincing, ucap Guopolu mengusap kepalanya dan berdiri di depan Kincing. Ada kejutan, cinta, serta sedikit kebahagiaan dan kegelisahan. Kincing mengenakan gaun lipit putih salju dan sepatu bot putih salju. Rambut indahnya diikat tinggi. Dengan kecantikannya yang luar biasa, serta matanya yang seperti sepasang batu berharga hitam, dia tidak akan rugi bahkan jika dia berdiri di tengah-tengah Ye Jiange dan Chang Hai Mingyue. Kincing tidak memiliki aura dominan yang sama dengan yang mereka miliki, tetapi dia memiliki watak yang keras kepala dan lembut. Kamu terlihat sangat bodoh. Kincing tersenyum dan menegur Guopolu, menyebabkan dia linglung. Tuan muda Guo, bukankah kakak Kincing cantik? Ucap King Bei menggoda Guopolu. Cantik-cantik, Guopolu berkata lugas. Dia adalah orang yang berbakti dan bukan orang yang akan menggoda wanita lain. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara membujuk seorang gadis dan telah jatuh cinta dengan Kincing pada pandangan pertama, jatuh cinta padanya. Meskipun dia dalam kesulitan, dia masih jatuh cinta padanya. Aspek inilah yang membuat Kincing tersentuh. Dia tahu tentang semua hal yang telah dia lakukan untuknya. Hanya saja saat itu, dia bahkan tidak memiliki kebebasan. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang benar-benar memasuki hidupnya. Ayahnya, King Sui, ibunya, orang-orang dari King Clan, dan kemudian Guopolu. Kincing bahkan berpikir untuk menikah dengannya. Setidaknya, jika dia akan menikah, itu pasti dengan pria ini. Dia tidak mengira dia akan menunggu selama bertahun-tahun, hanya menunggunya. Ini mungkin takdir. Oleh karena itu, kali ini, dia tidak melawan tetapi sedikit senang. Itu karena dia melihat para wanita di sekitar King Sui sangat bahagia. Setiap kali dia memikirkan kota Yan, dia akan merasa sangat sedih. Namun, pria ini telah meninggalkan jejak yang dalam di hatinya. Kelompok itu menuju ke klan Guo. Ini adalah kota Yan dan semua orang dapat mengingat apa yang terjadi di sini di masa lalu dengan sangat jelas. Bagaimanapun, banyak dari mereka tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Setelah pernikahan dengan klan Guo diputuskan, berita menyebar di kota Yan dalam waktu beberapa hari. Beberapa orang berkata bahwa klan Guo pasti telah mengumpulkan karma baik dari kehidupan sebelumnya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa klan Qing tidak menilai orang berdasarkan latar belakang mereka dan ada lebih sedikit klan yang seperti mereka akhir-akhir ini. Kata-kata ini sangat menusuk telinga klan lain di kota Yan. Kebanyakan klan bangsawan akan selalu mencoba menggunakan pernikahan anak-anak mereka sebagai alat untuk menjalin hubungan. Karenanya, ketika mereka mendengar orang mengatakan hal-hal seperti ini, mereka merasa sedikit aneh. Yan Clan tahu tentang pernikahan Guo Clan saat diputuskan. Saat ini, Yan Haoran adalah orang yang bertanggung jawab atas Yan Clan. Dia adalah kakek King Sui dan Kincing, tetapi King Sui tidak mengenalinya sebagai kakeknya. Saat ini, ada banyak orang di aula Yan Clan, dan Yan Linger juga ada. Banyak dari mereka yang menghela nafas dalam-dalam. Banyak orang lain, jika ditempatkan dalam situasi yang sama, akan melakukan hal yang sama seperti klan Yan. Namun, sekarang King Clan telah melonjak, Yan Haoran tidak akan berani melakukan apapun tanpa malu. Saat itu, dia juga merasa tidak berdaya, sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa membiarkan lebih banyak orang dari cabang keenamnya terbunuh hanya untuk satu cucu perempuan. Yan Haozeng telah kehilangan akal sehatnya. Namun, Yan Haoran sangat senang melihat cucunya menjalani kehidupan burung phoenix saat ini. Itu lebih baik daripada tinggal di kota Yan dan menjalani kehidupan yang sulit. Saya merasa bahwa tidak peduli apa, Yan Clan masih harus pergi sekali untuk menawarkan hadiah dan selamat. Bagaimanapun,
Anda masih kakek Qingqing dan Qingqing tahu bahwa kami tidak punya pilihan. Kami tidak meminta lebih banyak, tetapi hanya untuk ketenangan dan keamanan, dan kami tidak akan mencari keuntungan dari Qing Clan. Qingqing adalah anak Zhong Yue dan dibesarkan di Yan Clan. Kami membiarkannya menjalani kehidupan yang sulit. Ini bagus juga. Kita harus mulai dari suatu tempat. Seorang pria tua menghela nafas dan berkata sambil memikirkan Yan Haoran. Cabang ke-6 Yan Clan berada di bawah Yan Haoran, karena dia menduduki peringkat ke-6 di antara saudara-saudaranya. Cabang Yan Haozeng telah dihilangkan oleh Qing Clan dan kepala klan Yan Clan telah melakukan bunuh diri untuk mengakhiri masalah antara Qing Clan dan Yan Clan. Di tempat lain, Lei Clan. Lei Jiutian memandangi putranya yang semakin dewasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya berhasil berteman dengan karakter yang begitu kuat. Dia tersenyum sebelum berkata, "Chu Song, ingatlah untuk membawa hadiah besar di hari pernikahan. Biarkan King Sui dan keluarganya datang tinggal di tempat kita selama 2 hari agar kita bisa menjadi tuan rumah untuknya." Chu Song sangat berterima kasih kepada King Sui. Saat itu, King Sui adalah orang yang telah menyembuhkan penyakitnya. Jika tidak, Chu Song tidak akan tahu bagaimana dia akan hidup. Selain itu, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada keluarganya? Impotensi lebih buruk daripada kematian bagi seorang pria. Aku tahu apa yang harus kulakukan, ucap Lai Chu Song mengangguk. Kalau begitu tidak apa-apa, Chu Song, ketika Anda berhubungan dengan Qing Clan, mereka tidak seperti sekarang ini. Yang penting dalam sebuah persahabatan adalah menjaga hati tetap terbuka. Jangan mencoba menjilatnya, itu hanya akan membuat Anda berada di tempat yang buruk. Biarkan alam mengambil jalannya, seperti halnya bagi teman. Lei Jiutian menepuk bahu putranya dan berkata, "Di tempat lain, setelah tinggal di klan Guo, King Sui akan membawa anak-anaknya berjalan-jalan dan membeli barang. Dia akan membawa King Yu dan memimpin anak-anak lain, termasuk anak King Xin. Qingqing juga ada di sekitar. Dia juga ingin melihat-lihat kota Yan. Meskipun tempat ini menyimpan banyak kenangan sedih untuknya, itu juga tempat dia dibesarkan dan di mana Guo Polu tumbuh juga. Selain itu juga tempat King Sui membawanya pergi. King Xin juga ada. King Xin sekarang berusia 40-an dan tinggi dengan tubuh berotot. Dia masih jujur dan terus terang, tetapi sekarang dia memberi orang lain perasaan dewasa. Menuju King Sui, dia benar-benar penuh dengan kekaguman. Saudara King Xin, Chang Feng memiliki potensi yang bagus. Anda harus mengajarinya dengan baik. Dia akan bisa mencapai hal-hal besar di masa depan. King Sui tersenyum dan berkata ketika dia melihat beberapa anak yang berlarian. Chang Feng sudah berusia lebih dari 10 tahun. Bersama dengan King Sun dan Qin Yon, dia melihat sekeliling dengan tenang sementara anak-anak lain yang lebih muda berlari di sekitar tempat itu, melihat apa saja. "King Sui, ketika kamu kembali ke rumah, bantu aku mengajarinya." "Anak laki-laki ini hanya mendengarkan Anda," ucap King Xin tertawa. King Yan tersandung sepotong batu bata saat dia berlari dan mulai jatuh ke depan. Hati King Sui menegang. Meskipun mereka jauh dan ada orang di antara mereka, dia memiliki kemampuan untuk menangkap King Yan sebelum dia jatuh. Hanya saja dia membawa King Yu, dan tidak cocok baginya untuk melakukan 9 langkah istana. King Sui tidak tahu pengurungan spiritual. Jika dia melakukannya, dia akan bisa menggunakannya pada King Yan dan dia akan baik-baik saja. King Sui sangat cemas dan hanya bisa bergegas dengan cepat. Namun, tepat saat King Yan akan jatuh, sepasang tangan meraih dan menggendongnya. Gadis itu mengangkat kepalanya untuk melihat seorang wanita cantik yang tersenyum saat dia menatapnya. "Terima kasih, Bibi," King Yan berkata dengan senang hati. King Sui hanya melihat siapa wanita ini setelah dia mencapai ke depan. Yan Linger. Saat ini, Yan Linger jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Wajahnya masih sangat indah dan sekarang dia memiliki tambahan watak yang anggun. Ketika dia melihat King Sui, dia tersenyum dan berkata, "Saudari Qingqing." "Saudari King Sui,
King Sui tidak tahu harus berkata apa, tapi Qingqing tersenyum dan berkata, "Ling'er, kamu datang pada waktu yang tepat. Kalau tidak, gadis itu akan jatuh." Setelah Yan Ling'er bertukar beberapa baris dengan Qingqing, dia kemudian melihat ke arah King Sui. Faktanya, dia sedikit lebih tua dari King Sui, tetapi dia biasa memanggilnya Saudara Sui. Ketika dia melihat King Sui sekali lagi, ada sedikit kesedihan di matanya. "Saudara Sui, saya tahu bahwa Yan Clan melakukan kesalahan King Clan dan melakukan kesalahan Sister King. Kami telah berusaha keras sebelumnya juga, tetapi itu sia-sia. Kami bahkan pernah dipukuli beberapa kali sebelumnya. Saat itu, siapapun yang diketahui telah memberikan uang kepada saudari King atau hal lainnya, kaki mereka akan patah," ucap Yan Ling'er menghela nafas. "King Sui, mereka tidak bersalah. Mereka diam-diam telah membantu saya dalam beberapa kesempatan juga. Jika tidak, aku tidak akan bisa menunggu sampai kamu datang untukku." Qingqing memandang King Sui dan berkata dengan lembut, "Saya harap Anda tidak menyebut Yan Clan kepada saya di masa depan. Saya tidak ingin mendengarnya." King Sui memandang Yan Ling'er dan berkata dengan tenang sebelum mengulurkan tangannya untuk mengambil King Yan dari tangannya. Air mata dengan cepat menetes di wajah Yan Ling'er. Dia melihat King Sui sebelum dia dengan cepat berbalik dan lari. Tidak ada orang lain yang mengatakan apa-apa, dan bahkan Qingqing diam. Saat itu, King Sui telah menemukan Yan Clan tak termaafkan karena meninggalkan ibu mereka, dan mereka bahkan mengarahkan pisau ke leher kakek mereka. Seseorang telah membayar harga untuk semua ini, harga yang mengerikan. Qingqing memandang King Sui. Kemarahan yang dia rasakan juga sebagian karena kesulitan yang dia alami di kota Yan. Ayah sudah meninggal. Jika ayah masih ada, mungkin berbeda jika ibu keluar. Qingqing menghela nafas tanpa daya. Dia mengulurkan tangannya untuk membawa King Yu, membiarkan King Sui membawa King Yan. "King Sui, bisakah kamu tidak pernah melupakan Yan Clan? Orang-orang di Yan Clan yang pantas mati sudah mati." Qingqing bertanya dengan lembut, "Kecuali orang itu hidup kembali." King Sui sedikit ragu-ragu sebelum dia berkata dengan tekad yang besar. Qingqing terdiam. Dia tahu siapa yang dimaksud King Sui. Itu adalah ayah mereka, Yan Zongyue. Penampilan Yan Ling'er menyebabkan King Sui kehilangan banyak minat untuk berbelanja dan mereka kembali setelah beberapa saat. Perjamuan pernikahan Qingqing dan Guo Polu akan diadakan dalam 2 hari. Meskipun mereka telah memutuskan waktu di King Clan sebelumnya, itu hanya perkiraan kasar dan itu masih akan bergantung pada kapan anggota King Clan tiba. Mereka akan mengeluarkan undangan pernikahan selama 2 hari ini. Setelah kembali, King Sui menemukan waktu untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Bunga, rumput, dan bahkan kolam di alam Valet Jade Immortal semuanya telah dikelilingi oleh formasi pengumpulan roh King Sui. Ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan mereka, tetapi juga akan memungkinkan mereka memperoleh kecerdasan spiritual. Namun, penguasaan formasi King Sui masih cukup rendah dan dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya sekarang untuk mempelajarinya. Fokus utamanya adalah formasi 9 istana 8 trigram. Anggota King Clan yang lain juga mulai belajar tentang formasi. King Xin dan beberapa orang lain hanya akan mempelajari formasi dualitas minutes, bagaimana bertahan dalam formasi, serta formasi kecil 5 elemen. Saat ini, King Sui hanya bisa mempelajari 5 formasi. Dia tidak tahu apakah itu karena dia hanya akan dapat mempelajari formasi yang tersisa setelah mencapai tingkat penguasaan tertentu, atau jika akan ada beberapa formasi khusus yang akan muncul. Kemajuannya dalam bentuk harimau telah meningkat pesat dan formulir rocknya juga telah mencapai kemacetan. Dia belum mencapai tahap sukses besar untuk Rose Might dan tidak ada teknik pertempuran baru yang muncul. Oleh karena itu, saat ini, dia masih perlu mengembangkan Heart of Rock, Rock Spreading Wings, dan Rose Might. Bentuk gajah tampaknya terutama merupakan teknik pendukung. Ada juga gerakan membunuh, tetapi seharusnya tidak membentuk transformasi. Dia tidak menyangka bahwa formulir harimau akan menjadi yang pertama dalam transformasi formulir.
Untuk periode waktu ini, King Sui telah berhasil mengolah Tousan Clan Slash ke tahap kesuksesan besar. Namun, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya dan dia juga tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengolahnya. Hal lainnya adalah seni teratai biru. King Sui telah terus-menerus mengolah ini, tetapi dia belum menemukan kekuatan membunuh yang hebat darinya ketika dia menggunakannya melawan pembudidaya kelas tinggi. Bisa jadi karena dia belum mencapai penguasaan yang cukup tinggi. Dengan perubahan luar biasa pada energi rohnya, King Sui sekarang dapat mengendalikan 6 bunga teratai emas dengan penguasaan yang luar biasa. Namun, dia hanya bisa menggunakannya sebagai senjata tersembunyi sekarang, dari jarak yang cukup jauh. Di masa lalu, ada seseorang di King Clan yang berhasil mencapai tahap manifestasi teratai ke-9. King Sui merasa bahwa teratai emas yang seukuran baskom besar ini dapat digunakan lebih dari sekadar senjata dan perisai tersembunyi. Dibandingkan menggunakannya sebagai senjata tersembunyi, King Sui merasa bahwa itu lebih baik digunakan sebagai perisai. Teratai ini dikendalikan oleh energi roh dan akan bergerak kemanapun dia mau. Dia bisa secara instan menciptakan 6 penghalang untuk mempertahankan diri dari lawan-lawannya. Baru-baru ini 6 teratai muncul, dan dia baru bisa mengendalikannya dengan mudah. Saat ini, yang dia butuhkan adalah lebih banyak latihan dalam kendalinya. Energi rohnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya dan tidak membutuhkan banyak usaha baginya untuk mengendalikan 6 bunga teratai dengan bebas. Dia merasa bahwa kali ini, dia akan dapat sepenuhnya memegang kendali atas mereka di alam Valet Jade Immortal. Tidak ada ruginya untuk memperoleh lebih banyak keterampilan. Dia memiliki alam Valet Jade Immortal, jadi waktu bukanlah masalah. King Sui memutuskan bahwa dia akan melanjutkan latihannya, berharap usahanya pada akhirnya akan membuahkan hasil yang mengejutkan. Bahkan jika itu bukan sesuatu yang mengejutkan, setidaknya akan berguna sampai taraf tertentu. Karena lonjakan kekuatan dan penguatan energi spiritualnya, teratai emas seukuran wastafel menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya, atau bahkan lebih. Diameter teratai saat ini lebarnya sekitar 2 kaki. Biasanya lebarnya 1 kaki. Dengan kedua tangannya, dia terus-menerus menyerang dengan seni teratai biru dan 6 bunga teratai emas terbang berbaris. Ini diikuti oleh guratan hitam di balik kilau siulan. Kekuatan setiap serangan cukup kuat, tetapi akan agak sulit untuk menandingi Martial Emperor manapun. Kematian dari skill ini cukup kurang tapi konsumsi energinya tinggi. Bunga teratai terus mengubah posisinya, dengan 3 berputar di sekitar King Sui untuk melindunginya dari bahaya, dan 3 lainnya membentuk segitiga sama sisi sebelum mereka berputar keluar ke arah langit. Bunga teratai juga memiliki kemampuan untuk mengubah bentuknya di udara. King Sui menunggu sampai dia memulihkan kekuatan di tinjunya sebelum dia melepaskan bunga teratai lagi, meningkatkan kekuatan hebat dari bunga teratai emas. Duar-duar, 2 bunga teratai emas bentrok satu sama lain, langsung meledak menjadi semburan cahaya keemasan. King Sui tersentak sedikit ketika dia merasakan energi spiritual dalam jumlah besar mengalir ke sekitarnya dari ledakan sebelumnya. Ia juga terkejut saat mengetahui bahwa bunga teratai emas bisa menjadi penghalang antara dirinya dan lawannya karena ia bisa mempersiapkan jurus pembunuhnya tanpa sepengetahuan lawannya. Namun, itu hanyalah beberapa gagasan konseptual yang dia miliki saat itu. King Sui mulai memadatkan energinya sekali lagi. Mengontrol bunga teratai emas membutuhkan perencanaan yang konstan, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengembangkan seni teratai birunya di tempat pertama. Meskipun teknik ini tidak sekuat teknik senjata tersembunyi, itu tidak akan bertahan selamanya. Selain itu, dia merasa bahwa seni teratai biru memiliki efek ajaib yang belum dia temukan. Mungkin hanya ada sedikit perbedaan dari pertumbuhan seni teratai biru, tetapi perbedaannya terlihat jelas. Ini terutama benar karena dia tidak dapat sepenuhnya memahami kekuatan seni teratai biru di masa lalu. Untuk alasan itu, dia memutuskan untuk melanjutkan budidaya teknik ini dalam upaya untuk menemukan kedalaman kekuatannya. Tiba-tiba,
King Sui merasakan 3 bunga teratai yang mengelilinginya melepaskan sejumlah kecil energi spiritual ke dalam tubuhnya, membungkusnya dalam sensasi hangat. Dia menutup matanya perlahan dan mulai merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya. King Sui kemudian tiba-tiba membuka matanya, tampak terkejut melihat 3 teratai emas sudah bergeser di belakang punggungnya. Dia kemudian mengeluarkan pisau emas dan mengiris luka di lengannya sebelum dia menutup matanya lagi. Meskipun tubuh dan kemampuan regenerasinya kuat, dia masih bisa merasakan energi spiritual yang terpancar dari bunga teratai emas yang melintasi lukanya untuk meregenerasi sel-selnya yang rusak. King Sui merenungkan apa yang telah dia temukan untuk sementara waktu. Dia kemudian menyadari potensi seni teratai biru miliknya. Bunga teratai tidak hanya dapat bertindak sebagai penghalang melawan lawan-lawannya, tetapi juga dapat digunakan untuk menyembuhkannya. Selain itu, bunga teratai ini juga memiliki efek peremajaan halus pada dantian Qi-nya, efek yang baru saja dia sadari beberapa saat yang lalu. Mungkinkah ini efek khusus yang hanya dimiliki 6 teratai emas? King Sui mampu memahami kemampuan 6 teratai emas, meskipun nyaris tidak. Efek teratai emas pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan, dan penampilan teratai yang bermartabat saat ini juga akan menjadi lebih besar, meningkatkan kekuatannya yang luar biasa dalam prosesnya. Waktu di dalam alam Valet Jade Immortal berlalu perlahan. Begitu dia memasuki alam, dia harus menghabiskan sekitar 100 hari di dalam, dengan total sekitar 3 bulan. Karena itu, dia bisa berlatih setiap hari sampai dia mencapai tingkat peningkatan pada tekniknya. Di akhir waktunya yang dihabiskan di dalam alam Valet Jade Immortal, bunga teratai emas King Sui telah tumbuh dengan diameter sekitar 3 kaki, dengan ketebalannya sekitar 2 kaki. Dia telah menjadi ahli dalam mengendalikan bunga teratai, dan dia merasa lebih kuat saat menyerang dengan mereka, mendapatkan kekuatan luar biasa dalam keterampilan khusus ini. 2 hari kemudian, upacara pernikahan dimulai. Pintu masuk klan Guo dibanjiri gerbong dan para tamu masuk ke perjamuan. Yang paling awal tiba adalah Lai Jiutian, Lai Chusong, dan keluarga mereka dari klan Lai. King Sui tersenyum dan menyapa mereka dengan anggota klan Guo di pintu masuk. "Saudara Lai, kamu sudah tiba." Guo Yanglong dan Guo Polu menyambut mereka dengan tulus saat klan Lai masuk. Setelah beberapa kata sopan, Lai Jiutian, Lai Chusong, dan anggota lain dari klan Lai memasuki kediaman dengan senang hati. King Clan adalah kerabat karena pernikahan, tetapi jarak antara kampung halaman mereka dan kota yang cukup jauh. Tapi segera setelah klan Lai tiba, tamu lain segera mengikutinya. Di antara tamu-tamu ini kebanyakan adalah mereka yang datang dari ibu kota benua. Ini adalah pernikahan putri tertua klan Qing, yang juga merupakan kesempatan untuk menyanjung klan Qing, sebuah kesempatan yang tidak akan pernah bisa mereka lewatkan. Meskipun King Sui mengharapkan hal seperti itu terjadi, dia masih terkejut karena alasan yang sama sekali berbeda, ada terlalu banyak tamu yang membuka jalan ke perjamuan. Pada akhirnya, King Sui dan anggota klan Qing lainnya harus keluar untuk menyambut tamu dalam jumlah yang tidak masuk akal ke kediaman. Klan Yan telah tiba. Setelah pengumuman ini, King Sui melihat ke kejauhan dan melihat sekelompok orang mendekati kediaman. Pria yang memimpin kelompok itu adalah Yan Haoran, berjalan berdampingan dengan Yan Linger. Ketika dia melihat King Sui di pintu masuk, dia tersenyum lebar, seolah dia telah melupakan insiden hari yang menentukan itu. Guo Yanglong dan Guo Polu melirik King Sui sambil tersenyum sebelum bergerak maju untuk menyambut klan Yan. Terlepas dari masa lalu, mereka sekarang adalah tamu pernikahan. Sebelum King Sui bisa berbalik dan memasuki kediaman Guo, sebuah suara memanggilnya dan menghentikannya. "Saudara Sui." Yan Linger tersenyum saat dia mendekati King Sui dengan mata lebar menatapnya. Ketika gadis ini tahu tentang identitas aslinya, dia tidak memiliki hal lain dalam pikirannya kecuali secercah harapan bahwa King Sui pada akhirnya akan memaafkan klan Yan di masa depan. Dia berharap dia akan berhenti menatap klan Yan dengan kebencian, dan berhenti menatapnya dengan mata mencemooh. Ketika dia melihat King Sui pergi,
Yan Linger mengambil kesempatan itu dan memanggilnya di tengah kerumunan di sekitar daerah itu. King Sui berhenti dan menatapnya. Saudara Sui, hari ini adalah pernikahan saudari Qingqing. Anda lihat, semua orang senang. Saya juga senang. Yan Linger memegang lengan baju King Sui dan tertawa pelan. Namun, ada sedikit kecemasan di matanya ketika dia berbicara dengan King Sui. King Sui tersenyum dan mengerti artinya. Dia seharusnya membiarkan pernikahan Qingqing diselesaikan dengan akhir yang bahagia dan memprioritaskan kebahagiaan Qingqing sebelum keinginan egoisnya sendiri. Ini adalah alasan sederhana untuk berhenti menyelidiki perseteruan keluarganya, jadi dia berhenti menyimpan kebenciannya untuk saat ini. Dia bahkan tidak memperhatikan sapaan ramah yang sama yang dia panggil, bahkan setelah bertahun-tahun. Betapa jahatnya dia. King Sui berdiri di satu sisi sehingga anggota klan Yan dapat melihatnya ketika mereka masuk. Mereka melirik pria yang seharusnya memiliki Yan sebagai nama keluarganya dan banjir penyesalan dan kesedihan membanjiri hati mereka. Mereka mengingat apa yang telah dilakukan Yan klan terhadap keluarganya, dan yang terpenting, saudara perempuannya. Jika dia mempertahankan nama belakangnya sebagai Yan, mungkin klan Yan bisa menjadi klan King hari ini. Mereka adalah orang-orang yang mendorong keajaiban ke King Clan, menyebabkan diri mereka jatuh ke dalam situasi yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. Anggota klan King menjadi lebih kuat dari sebelumnya, menciptakan perbedaan besar antara kekuatan klan King dan kekuatan klan Yan. Saat itu, anggota klan King bahkan tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai Xiantian. Yan Haoran menghela nafas dan melanjutkan jalannya ke dalam. Pada titik ini, dia tampaknya telah menua. Sebagai ayah Yan Zongyue, dia merasa telah memperlakukan putranya sendiri dan juga cucunya dengan buruk. Zongyue tidak akan tenang jika dia tahu betapa buruknya dia memperlakukan anak-anaknya di masa lalu. Yan Haoran mengerutkan kening saat dia melewati anggota klan Guo. King Sui menoleh untuk melihat ibunya dan memperhatikan ekspresi depresi di wajahnya saat dia menatap punggung Yan Haoran dengan kosong. Dia menghela napas dan berkata, "Ibu, King Sui, bagaimanapun juga dia adalah kakekmu. Terlepas dari apakah Anda mengakuinya atau tidak, ayah Anda sudah pergi. Bukankah kita sedikit terlalu kejam kepada mereka sekarang?" King Yi berkata dengan lembut, "Kejam? Bukankah kejam ketika mereka memperlakukanmu seperti itu sejak dulu? Bukankah itu kejam bagi Qingqing? Bukankah itu kejam bagi anggota klan King?" King Sui ingin mencari keadilan untuk pria yang sangat dicintai ibunya, tetapi dia tidak lagi berada di dunia kehidupan lagi. Namun, itu tidak menghentikan King Sui untuk mengejar yang lain dari klan Yan, termasuk leluhur tua juga. Hanya beberapa dari Yan klan yang kejam, dan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. "Aku ibu yang paling beruntung memiliki anak sepertimu, tapi darah yang mengalir di nadimu berasal dari Yan Clan. Orang-orang ini adalah korban seperti Anda juga." King Yi berkata sambil menatap putranya dengan tatapan bingung. King Sui memahami perasaan ibunya, tetapi dia masih tidak senang karena tidak ada yang membantu Qingqing ketika dia dipaksa untuk menderita kehidupan yang tidak nyaman. Ayahnya juga pergi, jadi Qingqing tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Rasa sakit dan kesepian semacam itu, seolah-olah ditinggalkan oleh semua orang di dunia. King Sui memahami perasaan ini dengan jelas. Jika Qingqing tidak memiliki pola pikir terbuka, dia tidak akan bisa bertahan sendiri untuk waktu yang lama. "Itu keputusanmu, Ibu. Apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendengarkan Anda," ucap King Sui tersenyum. Saat mereka berbicara, Yan Linger tetap berdiri di samping mereka dengan wajah penuh harapan. Di saat yang sama, dia menunjukkan ekspresi bersyukur saat dia melirik wanita yang dia panggil bibi. King Yi tersenyum ketika dia melihat ekspresi King Sui, tetapi tetap diam. Dia hanya menyebutkan tentang mereka sebentar, tetapi dia tahu bahwa akan membutuhkan lebih dari 1 atau 2 hari bagi King Sui untuk memaafkan klan Yan atas apa yang telah mereka lakukan. Waktu berlalu perlahan, dan sebelum mereka menyadarinya, matahari sudah tinggi di langit, bersinar terang.
Ini adalah waktu di mana sebagian besar tamu akan datang. King Sui lebih suka tinggal di pintu masuk bersama Guo Polu untuk menyambut para tamu, terutama orang-orang dari kota Yan, dan orang-orang yang datang khusus demi King Sui. Kamu adalah... Tiba-tiba, sekelompok orang mendekati pintu masuk. Klan Guo tidak bisa mengenali mereka sama sekali. King Sui sepertinya dia tidak ingin bergerak maju untuk menyambut mereka, jadi Guo Yanglong mendekati mereka dan bertanya sambil tersenyum. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang tampak tenang dan pendiam. Matanya terfokus pada King Sui saat dia menjawab, "Kami dari bangsawan umum." "Anda pasti senior King. Nenek moyang tua menyuruh kami membawa hadiah sebagai tanda selamat. Senang bertemu denganmu, namaku Jisa." King Sui menoleh ke pemimpin dan membungkuk hormat. "Kakak laki-laki terlalu baik, Tuan Ji, silakan masuk," ucap King Sui sedikit terkejut ketika dia mendengar mereka dari Jenderal Manor. Dia tidak berpikir Ji Yunlang akan bersusah payah mengirim seseorang untuk membawa hadiah untuk pernikahan saudara perempuannya. Anggota lain tidak bereaksi besar terhadap interaksi mereka. Lagi pula, tidak banyak yang tahu tentang kekuatan Jenderal Manor itu sendiri, dan mereka yang mengenal mereka sebagai keluarga penjaga bahkan kurang dari segelintir. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menunjukkan kekuatan mereka di tempat seperti kota Yan. Perjamuan berlangsung cukup lancar tanpa ada tergesa-gesa. Klan Guo memang kuat di kota Yan, tetapi ada juga keberadaan klan Lai dan klan Yan. Yang terpenting, King Sui adalah seorang patriark di Istana Surgawi, pengetahuan umum yang harus diketahui setiap kediaman dan klan sekarang. Sejak dia memusnahkan klan Xiao dan kemudian Menara Pedang, tidak ada yang berani menimbulkan masalah lagi. Karena ayahnya sudah lama pergi dari dunia ini, King Sui mengambil alih perannya dan menyerahkan tangan kincing kepada Guo Polu. "Meskipun saya hanya seorang saudara, saya merasa perlu mengatakan sesuatu kepada Anda. Anda pasti sudah tahu tentang masa lalu saudara perempuan saya sekarang. Dia telah sangat menderita selama masa mudanya, dan saya tidak akan menyebutkan sisanya demi dia. Saya tidak ingin melihatnya menderita lagi, dan tidak ada yang boleh membuatnya menderita lagi. Kincing menyukaimu, jadi aku yakin kaulah yang bisa membawa kebahagiaannya." King Sui tersenyum saat dia dengan tenang berkata kepada Guo Polu, "Selama klan Guo hidup, kita tidak akan membiarkan Kincing menderita sedikit pun." Guo Polu berkata dengan suara tegas, "Bagus, aku akan mengingat kata-katamu. Awalnya, saya ingin klan Guo memperluas pengaruhnya di ibu kota benua, tetapi karena sulit untuk berpisah dari sini, saya tidak akan memaksa klan Guo untuk pindah. Tapi kekuatanmu terlalu lemah sampai sekarang. Pergi ke Istana Surgawi dan berlatih selama beberapa hari. Dengan begitu, Anda bisa menjadi lebih kuat dan melindungi orang yang Anda cintai," ucap King Sui tersenyum. "Terima kasih," Guo Polu berkata dengan emosional. Keinginan manusia akan kekuasaan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Kita adalah keluarga sekarang." "Sama-sama," ucap King Sui tertawa. Banyak orang di sekitar mereka merasa iri terhadap klan Guo karena mereka memiliki putra yang baik. Setelah mempertimbangkan semuanya antara klan Guo dan wanita muda dari klan Yan, cinta mereka dianggap benar dan tulus. Banyak orang dari klan Yan menyadari keberadaan King Sui, dan mereka juga menyadari penganiayaan yang dipaksakan oleh klan Yan ke Kincing, tetapi tidak ada yang memiliki keberanian untuk menyatakan cinta mereka tidak peduli seberapa besar mereka menyukai Kincing. Guo Polu adalah satu-satunya pengecualian saat dia menempa cintanya dengan Kincing terlepas dari sejarahnya atau orang-orang di sekitarnya. Mereka ditakdirkan untuk bersama. Banyak orang dari klan Yan merasa sedih setelah menyaksikan cinta antara dua jiwa, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Klan Yan telah kehilangan kesempatan untuk melonjak ke puncak kekuasaan. Para tetua hanya bisa menghela nafas dan menyalahkan kemalangan mereka pada Yan Haozeng. Bentrokan bersulang menggema di sekitar jamuan makan, yang berlangsung hingga larut malam. Meja perjamuan dipenuhi dengan banyak porsi hidangan, dan beberapa tamu harus pergi di sela-sela porsi karena masalah mendesak.
Semua tamu akhirnya pergi setelah langit menjadi gelap. Qing Yi dan Qing Qing berjalan bersama saat mereka mengobrol santai. Sementara itu, Qing Sui dan saudara-saudara lainnya dari klan Qing berkumpul dan mengobrol dengan santai. Anak-anak, sebaliknya, sedang bermain di dekatnya. Qing Jun dan Qing Ying cukup bijaksana untuk berhati-hati saat bermain, tetapi Qing Ming agak merepotkan karena dia jauh lebih berani dan sembrono. Qing Sui sedikit pusing berurusan dengan anak khusus ini, dia sedikit berbeda dari anak-anaknya yang lain. Keesokan harinya, Qing Sui mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya karena dia memiliki beberapa urusan untuk diurus. Dia mengizinkan anggota klan Qing untuk memilih tinggal selama 2 hari, atau kembali ke istana surgawi jika mereka mau. Bagaimanapun, dia akan segera pulang ketika dia selesai dengan masalahnya. Yang lain tidak mengatakan sesuatu yang istimewa tetapi memintanya untuk pulang secepat mungkin. Qing Sui berpaling ke arah Ye Jiange dan Luan Luan dan berkata, "Aku akan pergi ke Sekte Pedang Langit, apakah kamu ingin datang?" "Ya, saya ingin pergi. Aku sangat merindukan tempat itu, sudah lama sekali." Luan Luan menjawab dengan senang hati. Ye Jiange tertegun sejenak, tapi menganggukkan kepalanya. Dia melirik Qing Sui dengan curiga, yang menyebabkan dia mengembangkan hati nurani yang bersalah. Dia tidak yakin apakah Ye Jiange tahu tentang hubungannya dengan Su Qing atau tidak. Jika dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak akan merasa seperti yang dia lakukan sekarang. Karena hati nuraninya yang bersalah, dia menghindari tatapannya sepenuhnya tanpa mengedipkan kelopak mata. Di Qing tidak ingin bergabung, jadi mereka bertiga menaiki binatang terbang mereka dan terbang langsung dari kota Yan menuju negara Changlang. Meskipun Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli dapat kembali dan mengunjungi surga duniawi di negara Changlang, mereka tidak dapat meninggalkan klan Qing saat ini. Mereka memutuskan untuk kembali ketika waktunya tepat dan meminta Qing Sui untuk mampir ke sana dalam perjalanan ke Sekte Pedang Langit. Qing Sui tersenyum dan mengangguk setuju. Kemudian dia menghadapi keluarganya dan melambaikan tangan. Luan Luan memiliki binatang terbangnya sendiri, jadi dia mengedipkan mata pada Qing Sui untuk naik sendiri dengan Ye Jiange sehingga mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Qing Sui menggosok hidungnya dan tersenyum, lalu dia menarik Ye Jiange ke burung api, menyebabkan dia tersenyum dalam kekalahan setelah berbalik untuk melihat pertukaran menggoda diam-diam antara pria di sisinya dan Luan Luan. Dia tahu dia sama dengan Luan Luan, keduanya mencari penghiburan satu sama lain secara mental. Meskipun Luan Luan memiliki sikap yang sama ketika dia bersama Qing Sui, seperti hubungan antara ayah dan anak perempuan, tidak ada yang berubah sejak saat itu. Tapi dia tahu kebenaran di dalam hatinya, dan itu menjelaskan semua yang telah dilakukan Ye Jiange selama beberapa tahun terakhir. Hubungannya dengan Qing Sui tidak wajar, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan kecanggungan di antara mereka. Qing Sui juga merasa tidak berdaya. Dia berpura-pura menjadi suami istri dengan Ye Jiange karena alasan yang sama. Sekarang Luan Luan memahami situasi mereka, tidak perlu sandiwara lagi. Namun, Ye Jiange tahu tentang hal-hal yang dikatakan Luan Luan kepada Qing Sui, dan dia tidak tahu harus merasakan apa. Dia telah memikul beban darah di pundaknya sejak dia kehilangan segalanya dalam hidupnya, jadi pikiran tentang pernikahan tidak pernah terpikir olehnya. Ye Jiange telah menutup hatinya, menjauhkan mereka yang mencoba membuka jati dirinya. Dia selalu merasa bahwa hidupnya adalah serangkaian siksaan dan penderitaan. Masa kecilnya cerah dan bahagia, hidup sebagai pewaris dari klan Ye yang besar dan terkenal. Itu sampai tiba-tiba kehilangan segalanya dan semua orang dalam hidupnya. Selama kehilangan inilah ingatan masa kecilnya telah menjadi hal yang paling berharga baginya, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan saat-saat bahagia ketika semuanya telah memudar ke masa lalu. Setiap kali dia mengingat kenangan itu, hatinya akan hancur sampai dia mati rasa. Tidak ada yang bisa memahami penderitaannya. Ada banyak kali dia menganggap bunuh diri sebagai pilihan, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya.
Ingatannya tentang orang tuanya yang mengorbankan diri sehingga dia dan saudara laki-lakinya dapat hidup mencegahnya untuk mencoba bunuh diri beberapa kali. Bahkan jika dia menjadi mayat hidup, dia harus terus hidup di dunia ini. Meski begitu, dia berpikir untuk menikah dengan pria yang memiliki kekuatan besar sehingga dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk membalas dendam. Ye Jiange tahu bahwa dia menarik dalam penampilan, tetapi untuk menemukan seorang pria yang bisa melawan kekuatan besar punggung Raja Singa hampir tidak mungkin. Selain itu, semakin kuat seorang pria, semakin berat tugasnya untuk keluarganya. Tidak ada yang akan mengalokasikan sumber daya atau waktu apapun untuk menyatakan perang melawan sekte tertinggi demi seorang wanita. Akhirnya, dia mulai melepaskan pikirannya tentang balas dendam dan menyimpan kebencian di dalam hatinya bersama dengan kebutuhan dasar hubungan dan asmara. Suatu saat di 100 Miles City adalah untuk mencegah orang lain menjadi orang seperti dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia pada akhirnya akan menyegel takdirnya dengan pemuda itu. Dia adalah temannya, setidaknya. Mungkin bahkan seorang teman baik, tapi itu saja. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa pria yang telah dia selamatkan telah mencapai pertumbuhan yang melampaui dirinya sendiri, dan dia dapat membawa kembali putri saudara laki-lakinya kepadanya. Ye Jiange benar-benar mempercayainya dan memberitahunya rahasia terdalamnya. Sangat sulit dipercaya ketika dia mengingat momen-momen yang dia alami bersamanya. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman dengan skinship mereka, dia juga tidak menolak sentuhannya. Sikapnya saat ini terhadap situasi itu mengejutkan dirinya sendiri, karena dia bahkan merasa sedikit lega ketika tangannya digenggam oleh tangannya. Dia berbalik ke arah pria yang tersenyum hanya untuknya. Dia adalah pria yang lebih muda darinya, dan pria yang dia perlakukan sebagai junior. Dia tidak akan menerimanya sebagai muridnya jika dia tidak melihatnya seperti itu, tetapi banyak hal telah berubah sejak saat itu. Hubungan mereka menjadi lebih rumit, dan dia bahkan sedikit bingung dengan sudut pandang mereka saat ini. Dia menatap matanya yang dipenuhi dengan keengganan, berlama-lama, dan kasihan, dan dia tiba-tiba merasa gugup dari tatapannya. Ye Jiange memutar kepalanya perlahan, merasakan denyut jantungnya meningkat. Dia tidak yakin tentang perasaannya saat ini. Namun, dia tahu satu hal yang pasti, dia tersentuh oleh perasaannya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki pemahaman yang jelas tentang perasaannya sendiri. Mungkin ini juga saat dia akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar membutuhkan pria yang mampu mencintainya, tetapi Ye Jiange berpikir sebaliknya dan dengan cepat membubarkan pikiran ini. Dia mungkin pernah merasa seperti ini sebelumnya, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko King Sui dan membuatnya mempertaruhkan nyawanya melawan sekte yang kuat. Dia menunduk lagi untuk melihat bahwa tangannya masih dipegang erat oleh pria ini, dan karena itu, dia mengangkat kepalanya ke arahnya dan memberinya senyuman. Senyuman tunggal akan menggulingkan sebuah kota, yang berikutnya akan menggulingkan seluruh negeri. Sekilas, tentara akan kehilangan kota mereka. Pada pandangan kedua, seorang raja akan kehilangan mahkotanya. King Sui terus melirik Ye Jiange, yang dikejutkan oleh ledakannya yang tiba-tiba. Maukah kamu menjadi istriku suatu hari nanti? King Sui bertanya sambil tersenyum. Ye Jiange memandang King Sui dengan bingung karena dia tidak bisa menangkap maksudnya. Namun demikian, dia tersenyum padanya dan berkata, kamu memiliki begitu banyak istri di sisimu. Tidak ada bedanya jika aku menjadi istrimu atau tidak. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, ucap Ye Jiange. Saya tahu, saya seharusnya puas bahkan memiliki satu istri di sisi saya. Tapi aku tidak memaksa mereka untuk bersamaku, dan aku sangat menyukai mereka semua. King Sui menjadi canggung saat dia melihat Ye Jiange di sampingnya. Jadi kamu sama. Semakin kuat Anda, semakin besar keinginan Anda untuk memonopoli wanita. Di masa lalu, Anda mungkin merasa puas hanya dengan salah satu dari mereka sebagai istri Anda, tetapi itu karena Anda belum kuat. Saat Anda semakin kuat, keinginan Anda menjadi lebih besar juga.
Ketika dia mendengar kata-kata keluar dari mulutnya, King Sui tercengang. Sebagian besar perkataannya benar, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa dia telah mengkhianati hati nuraninya sedikit pun. Mereka yang menjadi istrinya adalah orang-orang yang sangat disukainya. Tetapi orang-orang yang tidak pernah dia rasakan tidak akan menjadi kekasihnya, apalagi seorang istri, seperti Xiang Bao dari Xiang Clan dan Gongsun Jianwu dari Gongsun Clan. Jiange, apakah kamu ingin memiliki pria yang hanya akan mencintai satu wanita? Tanya King Sui tersenyum. Cukup langka bagi Ye Jiange untuk menatap King Sui dengan pandangan menghina, itulah sebabnya dia menjadi sedikit malu ketika dia melihat matanya. Terlepas dari itu, dia mencengkeram tangannya lebih erat untuk menenangkan emosi marahnya. Tidak ada wanita yang mau berbagi suami mereka dengan wanita lain. Manusia adalah makhluk yang egois. Sama seperti harta karun, tidak peduli berapa banyak harta yang muncul di hadapan Anda akan memiliki satu harta favorit meskipun Anda mungkin menyukai semuanya. Yang terpenting, selera Anda akan harta akan berubah, sehingga harta favorit Anda bisa menjadi sesuatu yang lain. Ucap Ye Jiange mengungkapkan senyum lembut saat dia melirik King Sui. King Sui, di sisi lain, menatap Ye Jiange dengan tercengang. Kata-katanya sekarang masuk akal, dan mudah untuk memahami bagaimana logika itu muncul. King Sui merenungkan dirinya sendiri dan bertanya yang mana di antara istri-istrinya yang paling dia cintai. Ketika Ye Jiange melihat King Sui diam-diam memikirkan sesuatu, dia menjabat tangannya dengan sengaja untuk melepaskannya dari pikirannya. King Sui mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia tersenyum saat melihat senyum minta maaf muncul di sudut mulutnya. Saya tidak mencoba untuk menguliahi Anda atau apapun. Situasi seperti ini biasa terjadi loh. Aku tahu, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi kamu masih belum menjawab pertanyaanku. King Sui merasa lega ketika dia menjelaskan kata-katanya. Begitu mereka terbuka dan berkomunikasi satu sama lain, banyak hal diselesaikan dalam sekejap. Saya benar-benar tidak tahu. Sebenarnya aku tidak pernah memikirkannya. Jika saya memiliki perasaan terhadap seorang pria, saya rasa saya tidak akan terlalu meributkannya. Menurut Anda bagaimana istri Anda dapat menjadi saudara perempuan dan hidup damai satu sama lain? Ucap Ye Jiange tersenyum. Lalu bagaimana dengan perasaan Jiange terhadapku? Tanya King Sui dengan berani, namun dengan sedikit kecanggungan dalam pertanyaannya. Ye Jiange mengangkat tangannya yang dipegang King Sui dan berkata, aku punya perasaan untukmu, perasaan bahwa kamu adalah bajingan besar. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengungkapkan senyum ceria, yang mendorong King Sui melakukan hal yang sama. Dia sedikit mengerti maksudnya, dan fakta bahwa dia masih bisa memegang tangannya mengisyaratkan perasaannya terhadapnya. Tentu saja, masih ada kemungkinan dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan masalah Lion King's Reach, tapi itu hanya tebakannya karena dia tidak mengatakan niatnya secara langsung. Jika kamu menikah dengan orang lain, aku mungkin akan muntah darah memikirkan bagaimana pria itu akan memelukmu. King Sui berkata dengan acuh tak acuh setelah memikirkan banyak hal. Omong kosong apa yang kamu pikirkan, ucap Ye Jiange mengangkat tangannya dan mengetuk kepala King Sui setelah mendengarkan omong kosong yang keluar dari mulutnya. King Sui mengambil kesempatan itu dan memegang Ye Jiange dengan lembut. Jangan bergerak, saya hanya ingin memegangmu. Saya tidak memikirkan hal lain jika Anda bertanya-tanya. Ye Jiange merasa tidak berdaya dan terus memegangi lehernya dengan lembut. Dia tahu bahwa nasibnya akan terjerat dengan pria ini selamanya, tetapi dia tidak ingin nasibnya berakhir seperti itu. Ketika dia berjanji untuk membawanya ke Lion King's Reach dalam waktu 3 tahun, dia merasa bersyukur, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dia datang dan mempertaruhkan nyawanya untuknya. King Sui, apakah kamu pergi dan mengunjungi kakak Si? King Sui terkejut dan menjawab, kamu sudah mengetahuinya. Saya tidak yakin tentang itu. Bisakah Anda menjelaskan sedikit? Kakak perempuan Si juga seorang wanita dengan masa lalu yang menyedihkan.
Dia tidak punya keluarga di dunia ini lagi, ucap Ye Jiange berkata dengan tenang. King Sui tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya dari awal, dengan menghilangkan Su Qing dan wanita yang dia sukai sebelumnya. Dia bahkan memberitahunya tentang saat dia dibius dengan obat peningkat seksual dan bagaimana dia akhirnya bersamanya. Setelah itu dia jatuh sakit, yang mana Ye Jiange hadir saat itu, jadi dia sudah tahu tentang hal itu. Saya mendukung Anda dan kakak Si untuk bersama. Ye Jiange berkata dengan nada lembut saat dia mendekati telinganya. Nafasnya yang hangat menggelitik telinganya, menyebabkan dia mengarahkan fokusnya ke daun telinganya yang halus. Bibir mereka hampir bersentuhan ketika dia menoleh untuk menatapnya. Lalu dia bertanya padanya, "Bagaimana denganmu?" Ye Jiange tersentak sejenak dan mendorong King Sui menjauh. Wajahnya sedikit merah saat dia menjawab, "Aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Saya tidak akan pernah menikah." King Sui menggosok hidungnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan reaksi besar padanya. Sepertinya satu-satunya cara baginya untuk membuka hatinya sepenuhnya adalah dengan menyelesaikan masalah dengan Lion King Sleek terlebih dahulu. Jarak antara negara Yanjiang dan negara Changlang tidak terlalu jauh, tetapi mereka dapat mencapai tujuan mereka dalam waktu singkat karena peningkatan kecepatan tunggangan terbang mereka. Tunggangan binatang terbang luan-luan telah tumbuh lebih kuat juga, mendapatkan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Tidak hanya luan-luan mendapatkan gelombang kekuatan pada kemampuannya, binatang iblisnya juga menjadi lebih kuat. Namun, dia tidak berencana untuk mengambil lebih banyak monster iblis atau mencari yang lebih kuat sampai dia menjadi kaisar bela diri awal. Selain melatih teknik bela dirinya, dia juga akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan energi spiritualnya. Dalam beberapa saat, mereka bisa melihat perbatasan negara Changlang muncul di Cakrawala. Ketika Ye Jiange telah pulih dari ketenangannya, dia memandang King Sui secara alami dan berkata, "Kamu sepertinya menyukai wanita yang lebih tua darimu." Uhuk, jangan terlalu marah." Ye Jiange berkata dengan cepat ketika dia melihat reaksi berlebihan dari King Sui. "Jadi kamu sudah mengetahuinya selama ini?" Ye Jiange tidak bisa berkata-kata. Dia menatapnya untuk waktu yang lama sampai dia merasa tidak nyaman dan memberikan jawaban singkat, "Aku suka wanita yang agak dewasa, seperti Jiange, misalnya." Dia meringkuk senyum dan terus menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. King Sui menyerah dan menutup mulutnya, bersumpah untuk tidak pernah mengatakan padanya hal yang memalukan lagi. Dia juga tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan baik. Bagaimanapun, mereka semakin dekat dengan Sekte Pedang Langit, struktur bangunan menjadi lebih jelas di garis pandang mereka. Setelah berhenti di tengah jalan untuk beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung. Ketika mereka akhirnya sampai di puncak gunung, Baili Jingwei dan teman-temannya sudah menunggu kedatangan mereka. King Sui memperhatikan orang-orang di sekitar Baili Jingwei, tetapi Su Qing tidak terlihat dimanapun. Pria tua, King Sui tersenyum dan mendekat untuk menyambut Baili Jingwei. "Haha, aku sangat senang bertemu denganmu lagi, King Sui, Jiange, Ini pasti Luan-Luan. Dia telah tumbuh menjadi wanita yang baik," ucap Baili Jingwei sangat senang. Yang lainnya mengikuti dan menyapa mereka bertiga juga. Ye Jiange merasa sangat senang melihat orang-orang yang akrab di Sekte Pedang Langit ini. Tempat ini membawa kebahagiaan tak berujung padanya, setidaknya lebih dari apa yang istana surgawi bisa berikan padanya. Sekte Skyward agak istimewa, ini seperti rumahnya. Mereka belum lama bertemu, tetapi mereka sangat dekat, dan mereka hampir sedekat mungkin. Setidaknya, bagi King Sui, Baili Jingwei sangat penting. Tidak peduli apa, King Sui dan King Clan berhutang budi kepada Baili Jingwei. Selain itu, bagi Ye Jiange, hubungan ini tak ternilai harganya. Mereka tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Semua orang mengobrol dan King Sui memberi Baili Jingwei sebuah sachet sutra interspatial, dan berkata sambil tersenyum,
ada hal-hal di dalamnya yang kalian butuhkan, dan ada juga beberapa barang untuk Wu Feng juga. Baili Wu Feng adalah satu-satunya cucu Baili Jingwei, kerabat terdekatnya. Namun, yang lain juga merupakan martial brothers dan seperti saudara kandungnya. Su Qing adalah martial sister dan Ye Jianghe adalah orang terakhir yang bergabung dengan barisan King Sui. Tidak perlu sungkan, ucap Baili Jingwei sambil melihat ke interspatial silk sachet. Meskipun sachet sutra interspasial ini tidak ada artinya bagi King Sui, mereka yang berada di bawah level martial saint pada dasarnya tidak akan dapat memilikinya, kecuali mereka berasal dari bangsawan atau klan besar. Memikirkan hal ini, King Sui mengeluarkan beberapa sachet sutra interspatial dan memberikannya kepada mereka. Tuan tua, yang kuberikan padamu berisi beberapa item yang akan bagus untuk pengembangan Skyward Sect. Lagi pula, aku adalah Elder of Skyward Sekte. Sachet sutra interspatial untuk yang lainnya mengandung beberapa obat. Sekte Skyward masih membutuhkan Anda untuk memimpin mereka menuju kemakmuran. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Baili Jingwei sangat senang. Meskipun dia tidak menunjukkan banyak kejutan di wajahnya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan yang tak terlukiskan. Bagaimanapun, dia sudah cukup tua dan telah mengalami banyak hal dalam hidup, sehingga dia tidak akan gila karena kegembiraan. King Sui tidak melihat Su Qing, tetapi merasa sedikit malu untuk bertanya. Ketika Ye Jianghe melihat bagaimana King Sui bertindak, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak melihat kakak bela diri ketiga. Apa dia tidak ada di Skyward Sect?" Nyatanya, Ye Jianghe juga bingung. Su Qing pada dasarnya tidak pernah meninggalkan Skyward Sect dan karena itu dia ingin menanyakan ini juga. Dia ada di dalam. Hanya saja beberapa komplikasi terjadi padanya saat dia berlatih. Oleh karena itu, kami tidak memberitahunya jika kalian datang. Ketika Baili Jingwei menyebut Su Qing, dia juga mengerutkan kening, seolah-olah dia bermasalah tentang sesuatu. Namun, ketika matanya mendarat di King Sui, matanya bersinar. "Saya lupa bahwa King Sui adalah alkemis yang hebat. Kunjungi Su Qing." King Sui juga tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Baili Jingwei. Tampaknya luka Su Qing tidak ringan tetapi juga tidak terlalu serius. Dia dengan cepat mengangguk, "Aku akan memeriksanya. Tunggu kabar baik saya." Puncak Su Qing. Meskipun dia belum lama datang, King Sui masih sangat akrab dengan tempat itu. Tempat ini tidak lagi melarang pria untuk masuk dan itu adalah pemandangan umum untuk melihat murid laki-laki menunggu orang di sini. Tidak jarang pasangan pria dan wanita berjalan-jalan di sini sambil mengobrol. Penampilan King Sui tidak menarik terlalu banyak perhatian. Banyak orang menganggapnya asing, tetapi ada terlalu banyak wajah asing di Skyward Sect. Karena ada begitu banyak orang, mustahil bagi seseorang untuk mengenali semua orang. King Sui berjalan ke manor yang dikenalnya. Tidak ada penjaga di sini dan pintunya juga tidak ditutup. Dia berjalan ke halaman kecil yang tenang. Permukaan berbatu memiliki beberapa jalan yang berkelok-kelok, dengan tanaman dan pepohonan di setiap sisinya, mengeluarkan aroma samar. Dia melangkah ke permukaan berbatu dan menuju pintu masuk aula. Tidak banyak perbedaan dari terakhir kali dia di sini. Sebelum dia mencapai pintu, seseorang keluar. Seorang wanita. Ketika King Sui melihat bahwa itu adalah Su Qing, dia tercengang. Dia mengenakan gaun lipit zamrud yang tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Dia adalah seorang wanita mungil tapi dia memiliki payudara dan dada yang bulat. Dia juga memiliki wajah dewasa dan menggoda yang akan menonjol kemanapun dia pergi. Tidak banyak perubahan pada wajahnya yang dewasa dan indah. Namun, ketika dia melihat King Sui, mulutnya terbuka sedikit saat dia berdiri di sana dengan linglung. King Sui tersenyum dan berjalan, menggendongnya secara horizontal. Su Qing. King Sui menggendong wanita yang jauh lebih tua darinya ini. Dia seharusnya seumuran dengan Nona Duanmu, tetapi perbedaannya adalah Nyonya Duanmu memiliki seorang putri. Usia mereka seperti wanita 30 tahunan. Ki spiritual di dunia 9 benua berlimpah dan Su Qing masih di masa jayanya.
Oleh karena itu, di dunia ini, orang menilai wanita dari wajah dan kemampuannya. Kemampuan seseorang dapat memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemudaan mereka untuk waktu yang lebih lama dan menunda penuaan mereka. Ada juga keterampilan terbaik yang memungkinkan seseorang untuk selamanya mempertahankan kemudaan mereka. Hanya saja teknik ini langka dan masing-masing dapat dilihat sebagai harta karun tertinggi. King Sui, aku tidak sedang bermimpi. Su King memeluk King Sui dan berteriak dengan sangat terkejut. King Sui memandangi wanita jinak ini yang tampak sangat bahagia. Dia merasa sangat bersalah saat melihat wanita dewasa ini bertingkah sangat jinak. Dia adalah orang yang paling sedikit dia berikan, namun dia merasa sangat puas hanya saat melihatnya. King Sui menggendongnya dan duduk di tempat tidur empuk. Sebelumnya, dia telah menemukan bahwa dia telah melukai saluran meridiannya selama pelatihannya. Jika dia tidak salah menebak, dia akan merasa kesakitan setiap 2 hari. Itu karena kisiantian di tubuhnya akan mengamuk. King Sui, mengapa Anda datang ke Skyward Sect? Su King beristirahat di pelukan King Sui, menatapnya. Dari saat dia melihatnya, senyumnya tidak pudar. Berhenti melihat, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan di malam hari. King Sui tersenyum dan melihat wanita ini yang wajahnya dengan cepat tertutup kemerahan. Kamu tidak diperbolehkan mengatakan sesuatu seperti itu. Jika Anda mengatakan itu, Anda harus memastikan untuk memenuhi janji. Tangan King Sui sudah bermain dengan sosoknya yang bulat dan dia menarik tangannya dengan enggan. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan kehilangan ketenangannya sekarang. Dia memandang wanita yang tampak menawan dan menggoda saat ini. Aku merindukanmu. Kali ini, aku di sini untuk membawamu pulang bersamaku. Kamu adalah istriku. King Sui memeluknya dan berkata dengan senang hati. Su King tercengang dan memandang King Sui dengan heran. Sedikit senyuman muncul di matanya yang jernih. King Sui, terima kasih atas niat baik Anda. Saya sudah sangat bersyukur Anda memiliki pemikiran ini. Tidak perlu melakukan itu, Pak. King Sui menamparkan pantatnya yang bulat dengan keras, menyebabkan lapisan kabut muncul di mata Su King. Dia memandang King Sui dengan menyedihkan. Kamu adalah wanitaku. Jika Anda mengatakan hal itu di masa depan, saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda lagi. Sepasang kekasih akan selalu atas dasar yang sama. Jika tidak, tidak akan ada cinta dan paling banyak hanya akan ada rasa kasihan. Su King, yang kurasakan padamu adalah cinta. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku tahu itu cinta. King Sui menyandarkan kepalanya ke kepalanya. Su King tersenyum dan memeluk King Sui dengan erat. Dia mengambil inisiatif untuk mencium bibir King Sui dan dengan gila mencari lebih banyak lagi. Tangan King Sui tidak beristirahat dan dia mengangkat pakaiannya tidak lama kemudian. Puncak kembarnya melompat seperti kelinci putih salju. King Sui membenamkan wajahnya di dalamnya dan dengan rakus menyedot. Tiba-tiba, pintu kamar tidur terbuka. Su King mengangkat kepalanya untuk melihat Ye Jianghe berdiri di depan pintu, menatap mereka dengan bingung. Ketika King Sui berhenti dan melihat Ye Jianghe yang tersipu, dia berkata dengan canggung, aku sedang merawat lukanya. Lain kali, kunci pintunya. Ucap Ye Jianghe membuang garis ini dan lari dengan cepat. Adegan King Sui yang mengisap payut asteri sera putih salju itu terus berkedip di benaknya, seolah-olah itu adalah kutukan yang merusak tubuhnya. Ini menyebabkan dia merasa aneh dan dia memiliki keinginan kuat untuk memegang King Sui dengan erat. Dia panik. Adegan itu sangat jelas di benaknya, dan dia tidak bisa menghapusnya sama sekali. Wajahnya terbakar dan pikirannya berantakan. Dampak yang dia alami dari adegan itu terlalu besar dan dia tertegun cukup lama sebelum dia bisa sadar kembali. Dengan kepergian Ye Jianghe, King Sui memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, untuk memberikan pengobatan kepada Su King. Su King menurunkan pakaiannya dan menundukkan kepalanya. Dampak dilihat oleh Ye Jianghe terlalu besar untuknya juga. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap King Sui, matanya yang menawan memiliki sedikit rasa malu. Ayo,
biarkan aku merawat lukamu. King Sui tersenyum dan mengeluarkan jarum emas. Kamu tahu, alasan aku di sini adalah untuk mentraktirmu. Jiange mungkin ada di sini untuk melihat apakah kamu merasa lebih baik, ucap King Sui menyeringai. Jiange, King Sui, apakah kamu sudah memakannya? Tanya Su King memandang King Sui dengan penuh minat. Tidak, King Sui menggendong Su King dan mendudukkannya di tempat tidur. Su King tersenyum dan menatap King Sui, tenggelam dalam pikirannya, saudari Yiye Jiange menyukaimu. Di masa depan, dia pasti akan menikah denganmu. King Sui tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh dan tetap diam. Dia mulai membantu Su King merawat bagian saluran meridiannya yang telah rusak. Bagi King Sui, luka ini tidak seberapa, tapi tidak banyak orang yang bisa menyembuhkan luka yang berhubungan dengan saluran meridian dan dantian. Akan baik-baik saja jika lukanya ringan, tetapi jika saluran meridian telah rusak atau memiliki masalah serius lainnya seperti tingkat penyusutan yang sangat besar, banyak lubang, atau penyumbatan, tidak banyak orang yang dapat memberikan perawatan kecuali mereka memiliki obat ajaib. Dia menyelesaikannya dalam waktu 30 menit. Setelah itu, dia kemudian memberikan Su King sebuah sachet sutra interspatial, ini untukmu. Su King memandang King Sui dan tersenyum, berkata, untukku. Tentu saja untukmu. Taruh hal-hal yang Anda suka di sini. Kita akan pulang dalam 2 hari. King Sui menggantungkan sutra sachet interspatial di pinggangnya dan kemudian menutupinya dengan pakaiannya. Aku akan membiarkan kakak bela diri tertua dan kakak bela diri kedua tahu. Su King berkata dengan gembira. King Sui mengangguk. Su King selalu sendirian dan ketika mereka kembali, dia berharap dia bisa berbaur dengan King Clan dan membiarkan hatinya yang kesepian menjadi hidup dan bahagia sekali lagi. Ketika Bailey Jingwei dan yang lainnya tahu bahwa Su King telah dirawat oleh King Sui, mereka semua sangat bahagia. Hanya King Sui, Su King, dan Yiye Jiange yang tampak sangat canggung ketika tatapan mereka bertemu. Yiye Jiange tidak berani menatap tatapan King Sui. Su King pergi dan meraih tangannya. Martial Sister, kamu benar-benar lebih baik sekarang. Yiye Jiange bertanya dengan serius. Kata-kata Yiye Jiange tidak memiliki maksud tersembunyi, tapi sedikit rona merah muncul di wajah Su King. Aku baik-baik saja sekarang. Yiye Jiange memandang Su King lalu King Sui. Dia bertanya-tanya apakah mereka benar-benar menjalani perawatan lebih awal. Bailey Jingwei dan yang lainnya tidak tahu apa yang telah terjadi. Bahkan di usianya, Bailey Jingwei belum bisa mengatakan apa-apa kali ini. Atau lebih tepatnya, bahkan jika dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa memastikan. Kakak bela diri tertua, kakak bela diri kedua, aku akan meninggalkan Skyward Sekte dan pergi ke tempat King Sui. Ketika Su King mengungkit hal ini, sepertinya itu membutuhkan banyak usaha. Dengan itu, Bailey Jingwei dan yang lainnya sepertinya bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Dia menatapnya dengan heran, lalu ke King Sui, kalian, kakak bela diri tertua, aku bersama dengan King Sui sekarang. Suara Su King sangat lembut, tetapi banyak orang di sekitar mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Tiba-tiba, Bailey Jingwei tersenyum, menyebabkan banyak orang melihatnya dengan sangat terkejut. Dia hanya melihat King Sui setelah waktu yang sangat lama. Saya sangat senang. Besok, kita akan mengadakan perjamuan sebagai perayaan. Baiklah, saat kita tiba di ibu kota benua, aku akan mengadakan pesta pernikahan. Ketika waktunya tiba, Tuan Tua, dan kalian semua harus datang. Saya tidak berpikir saya akan pergi. Saya yakin jika kakak bela diri ketiga mengikuti Anda. Ini juga kejutan yang bagus. King Sui, ikut aku jalan-jalan. Bailey Jingwei berkata dengan senang hati. Baik, King Sui dan Bailey Jingwei berjalan perlahan di Gunung Skyward. King Sui tahu bahwa Bailey Jingwei akan memberitahunya sesuatu. King Sui, tidak disangka kau bisa bersama dengan Su King, tapi aku sangat senang, ucap Bailey Jingwei tersenyum. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya.
Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.